Saya Tirta, saya driver ojol, dan biasanya saya fokus cuma nganterin penumpang tanpa ingin tahu ikut campur urusan pribadinya. Tapi buat customer kali ini, saya terpaksa ikut campur. Mas, kamu belum sarapan kan? Aku bikinin sarapan dulu ya. Nggak usah, Miss. Aku sarapan di kantor aja. Aku udah telat. Ada meeting di kantor pagi ini. Ya. Ngopi dulu deh, aku bikinin kopi ya. Nisa, kamu baru bangun, belum bikin sarapan hari gini. Suami kamu udah mau berangkat kerja. Terus itu anak kamu itu belum bangun, masih tempat tidur. Kamu kerjanya ngapain aja? Hah? Jadi siap macam apa kamu? Ma, semuanya kan juga capek, Ma. Kemarin kan Mama lihat sendiri, aku seharian bantuin di rumahnya Bude. Tama, lihat tuh istri kamu tuh. Gak bisa ngurus rumah tangga. Gimana rumah tangga mau bener kalau kayak gitu? Mah, jangan keras-keras. Nisa juga udah berusaha kok. Berusaha? Berusaha apaan? Istri kayak gitu mah istri yang gak becus, tau nggak? Kan udah dibilang dari awal, kalau nyari istri itu yang bisa ngurus rumah tangga. Ngerti nggak? Kamu ini asal nikah aja. Yaudah, saya bangun Raisa dulu ya, Mas. Terus gimana tuh yang Mama bilang kemarin? Yang kamu kenal kan sama anaknya Bude Resa? Yang anaknya namanya Tantri. Nah, si Tantri itu sekolahnya oke. Sekolahnya bonafit, keren pokoknya. Ih, Mama maunya tuh cucu Mama sekolahnya di sana. Mah, nanti kita usahakan. Nisa juga belum tahu kok. Ya. Nisa, tadi suami kamu bilang sama Mama kalau mau mindahin sekolah anak kamu ke sekolah favorit. Di sana sekolahnya bagus. Ya, pindah di sana ya. Ma, jarak dari rumah ke sekolah itu kan jauh banget, Ma. Nanti gimana aku antar jemput Raisanya? Belum lagi biayanya. Kan mahal banget Mas sekolah di situ. Kita nggak akan sanggup. Biaya sekolah mahal itu wajar. Tapi pendidikan sekolah juga penting. Emang kamu nggak pengen apa punya anak sekolah pinter? Hah? Kamu ini alasan aja. Ma, aku juga mau yang terbaik buat Raisa. Tapi kita juga harus lihat dong kondisi kita sekarang. Biaya sekolah yang sekarang aja udah mahal. Masih kita harus tambah lagi untuk urusan pindahan. Belum lagi nanti ada biaya ini itu di sana. Uang dari mana kita, Ma? Nisa. Mungkin benar apa kata Mama. Kalau masalah biaya, aku bisa carilah. Untuk sekolah mahal buat anak. Apa enggak? Mas, kita nggak cuma membicarakan soal kemauan aja, Mas. Tapi juga kemampuan. Kita nggak mampu buat sekalian anak kita di sekolah itu, Mas. Itu uang dari mana, Mas? Mas, tolong realistis lah, Mas. Jarak dari sini ke sana aja tuh aku nggak bakalan sanggup, Mas. Gimana nanti aku antar jemput Raisanya? Udah. Ma, Nisa, nanti kita bahas lagi ya. Aku udah kesiangan nih. Ya. Bu, pamit dulu. Hati-hati. Nisa. Hati-hati, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, ayo kita pergi, sayang. Mas, kita mau kemana, Mas? Aku nggak jadi sekolah. Kita mau ke rumahnya Tante Mer, sayang. Kamu inget Tante Mer kan? Yang rumahnya ada kolam ikannya itu. Tapi nanti Papa nyusul nggak, Mas? Papa mungkin gak bakal nyusul, sayang. Tapi nanti pas kita sampai rumah Tante Mer, Mama telepon Papa ya. Tapi kenapa kita pergi, Mas? Rumah kita kan di sini, rumah Papa di sini. Mama gak bisa ceritain sekarang, sayang. Nanti Mama kasih tahu ya. Nanti Papa marah nggak, Mas? Papa gak akan marah sama kamu, sayang. Kamu tenang aja ya. Sekarang, ayo kita pergi ya. Ayo, sayang. Kita mau kemana, Mas? Udah kamu ikut aja ya. Ayo kita pulang. Pakai sendal, sayang. Ayo cepet-cepet, sayang.
Keluar saya, keluar. Stop. Stop. Hari ini Raisa pokoknya nggak boleh telat. Aku harus nganterin. Raisa? Kamu udah siap belum, nak? Jangan-jangan tidur lagi di kamar sama emaknya ya? Bener-bener di sini Sani. Mama tuh ampun deh. Resya, Anissa, kamu tidur lagi ya? Resya sayang, Resya. Astagfirullahaladzim. Kok nggak ada sih? Resya, Nisa. Raisa, Nisa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok nggak ada ya? Alah, jangan-jangan kabur nih anak nih. Ma, kita kok nggak bilang nenek. Nanti nenek marah loh, Ma. Nenek lagi istirahat, sayang. Kita kan gak mau ganggu nenek, kan? Pokoknya mama janji semua akan baik-baik aja, oke? Nanti kita balik lagi kan, Ma? Pasti nenek nanti nyariin. Iya nanti. Tapi sekarang kita pergi dulu ya. Resya. Bu Anissa, Iya betul, Mas. maaf ya Bu, agak telat. Tadi macet. Iya nggak apa-apa, Mas. Resya. Resya. Ada suara apa itu Bu di dalam? Ada kemalingan? Enggak, Mas, nggak apa-apa. Teriak-teriak. Cepat, sayang. Ayo dah. Bu, saya tahu. Tapi ini aneh aja. Tiba-tiba ibu buru-buru bawa anak kecil. Terus tadi di rumah saya juga dengar ibu teriak-teriak. Saya takut, Bu. Saya tidak mau terlibat dengan hal ini. Kalau gitu, di-cancel aja, Bu, ya. Mas, tolonglah, Mas. Ini tuh cuma masalah keluarga saya. Saya cuma minta antar Mas ke alamat itu. Jadi, Mas jangan nambah-nambah masalah lagi dong, Mas. Maaf ya, Bu. Saya tetap nggak bisa. Dan tolong di-cancel aja dan cari ojol lainnya, Bu. Mas, tolonglah, Mas. Ini tuh masalah pribadi saya, jadi saya nggak bisa jelasin semuanya ke Mas. Iya, Bu. Saya mohon maaf ya, Bu. Saya tetap nggak bisa. Tolong cari ojol lain aja ya, Bu. Loh, Raisa? 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 Oh, Mas. Anak saya mana, Mas? Loh, Bu. Bukannya tadi ada di belakang saya, Bu. Raisa! Raisa! Aduh, Mas, gimana nih, Mas? Anak saya kemana? Yaudah, Bu. Kalau gitu kita cari di tempat. Siapa tahu dia lari ke sana, Bu. Iya, Mas. Raisa! Padahal saya cuma ngobrol sama ibunya. Tapi anak itu hilang aja. Kabur dan nggak tahu kemana. Aduh, Mas. Kemana anak saya, Mas? Gimana kalau saya nggak bisa nemuin dia? Sabar ya, Bu. Anak ibu pasti bisa kita temukan. Ya, jangan panik ya, Bu. Gimana kalau terjadi sesuatu sama dia, Mas? Aduh, saya nggak tahu lagi harus gimana ini. Halo. Tama, Halo, Ma. itu si Raisa sama Anissa nggak ada di rumah. Mereka kayaknya kabur deh. Rasya sama Anissa nggak ada di rumah. Mereka kemana, Ma? Ih, ya Mama juga nggak tahu mereka kabur kenapa. Itu kali tuh gara-gara yang Mama bilang sekolahan itu kali. Ya udah, Mama tunggu di rumah ya. Tama pulang sekarang. Ya, Ma? Iya. Ma? Angkat. Halo, Sa. Kamu di mana sekarang, Sa? Mas Raisa hilang, Mas.
Aku belum sempat nemuin dia sampai sekarang, Mas. Pak, Reza hilang. Sekarang kamu ada di mana sekarang? Aku juga nggak tahu ini di mana, tapi aku udah keliling-keliling. Aku nggak bisa nemuin Reza juga, Mas. Aduh, gimana ini, Mas? Ya udah, kamu tunggu di sana ya. Aku sama Mama nyusul kamu ke sana. Kamu share lokasi sekarang ya. Iya, Mas. Aku suruh sekarang ya, Mas. Reza hilang, Ma. Ayo kita cari. Ayo, Ma. Ayo. Ya udah, sekarang kita mencar, ya. Dalam 30 menit nggak ketemu juga, kita ngumpul lagi di sini, ya. Baik mas, saya bantu cari di sekitar sini ya. Mas silakan cari di sana. Bisa. Kamu cari ke sana. Saya cari di sana, ya. Ibu juga cari ya, Bu. Raisa. Raisa. Ya Allah. Kemana Raisa, ya Allah? Raisa. Reza! Reza, kamu di mana, Nak? Reza! Reza! Raisa. Raisa, kamu di mana cucuku ya Allah? Raisa. Waktu itu saya sempat bingung mau cari Reza kemana. Terus saya coba berpikir, kalau anak seumuran Reza pasti ada di tempat yang anak kecil suka. Ini si Reza. Reza, ngapain kamu duduk sendiri di sini? Mama dan papamu nyariin tuh. Aku nggak mau pergi kalau nggak sama papa sama mama. Reza udah ngomong aja sama mama dan papa nanti apa yang Reza mau, ya? Aku nggak tahu caranya, Om. Ya udah, kalau gitu Reza ikut sama Om sekarang untuk nemuin papa dan mama. Ayo. Pelan-pelan ya, turunnya. Ya. Raisa. Reza! Gimana kamu, Nak? Raisa, Bu. Raisa. Yes. Kamu ketemu Reza? Belum, Mas. Mana Ibu? Gimana? Kemana ya Raisa, Mas? Ya Allah. Nis. Itu Reza. Itu Reza, Nis. Raisa. Raisa. Ya Allah. Raisa ya Allah. Raisa, ya Allah, nak. Kamu kemana aja sayang? Mama khawatir. Papa, mama, aku nggak mau lihat papa, mama berantem. Aku mau kok sekolah di mana aja, yang penting nggak berantem. Ya Allah, maafin neneknya tuh ya. Anissa, maafin mama ya. Mungkin mama terlalu keras buat kamu, mama egois. Tapi semua itu buat kebaikan cucu mama. Mama pengen yang terbaik buat cucu mama. Iya, Ma. Aku juga minta maaf ya, Ma. Reza, Papa, Mama, sama Nenek sayang kok sama kamu. Rasanya lega banget. Akhirnya Reza sudah sempat berkumpul sama keluarganya. Ya, pokoknya udah nggak bisa deh diungkapin dengan kata-kata. Soalnya lihat mereka bersatu lagi, lihatnya senang bahagia ngelihatnya. Hai, gue Iwan. Hari apa sih itu? Gak ada di kalender katanya. Kemarin malam gue habis nganter temen gue, sesama driver ojol. Vino namanya. Karena satu arah ya udah gue anter deh. Aduh. Udah malam banget lagi.
Mana orderan sepi. Ini kalau nggak ada penumpang, gue balik aja kali ya. Warman, Vin. Kenapa, Vin? Ini gue minta tolong temenin gue nganterin orderan terakhir ya. Takut banget gue soalnya. Takut. Bercanda kali lu ah. Biasanya lu ngalong sampai malam. Seriusan gue gak bercanda. Soalnya orderan terakhir gue nganterin ke sono no, ke lewatin rumah angker itu. Terus sendiri kan angker katanya itu. Badan gue juga capek banget, Vin. Ayo dong Wan, bantuin gue. Orderan terakhir gue nih soalnya. Ya udahlah, karena kita searah, gue anterin dah. Gitu dong, itu nama teman gue. Makasih ya Wan ya. Kita tarik kopi dah abis ini deh. Oh, udah gampang. Ayo. Ayo. Sejak kedatangan Vino, perasaan gue udah nggak enak sih. Gue kira karena gue udah capek badan, capek pikiran, capek hati. Tapi sejak kejadian itu, malah bikin gue lemes. Kayak ada yang aneh itu sama penumpangnya si Vino. Ih. Ih. Ah, udah ah. Aduh, apaan tuh? Helm. Siapa ini malam-malam ngelempar helm? Aduh, Vino jauh lagi. Vin, aduh. Vin, tungguin Vin. Ada. Allah. Aduh. Bantuin gue, bantuin gue. Ada aja sih lu. Kok bisa jatuh sih lu? Kagak tahu ini, nggak apa-apa sih cuma tadi kayak ada yang dorong gue. Gue tunggu. Tunggu deh. Penumpang lu mana? Numpang? Kagak usah ngacol lu ah. Numpang apaan coba? Tadi gue tuh ngikutin dari lu dari belakang. Gue ngeliat lu tuh goncengin nenek-nenek. Nenek-nenek? Lu gak usah ngawur lu. Kan dari tadi aja gue nganterin orderan makanan. Lah, makanan gue mana? Makanan gue mana? Lah, makanan gue. Aduh, gimana orderan? Gimana? Aduh, makanan gue hilang lagi. Gimana nih? Aduh. Hai. Gara-gara jatuh tadi kali ya? Tadi lu taruh mana? Taruh sini nih, gue taruh deket stang sini. Vin, lu lagi nggak ngigo kan? Kagak ngigo. Gue pernah ngajarin depan makanan gitu loh. Tadi waktu pas di pangkalan ojek, gue lihat lu tuh bonceng nenek-nenek. Nenek, gak bawa nenek-nenek, gue bawa makanan. Hilang tadi sini gue taruh nih. Pesenan tadi gue di tengah-tengah langsung. Aduh, jadi ternyata nenek-nenek yang gue lihat itu bukan nenek-nenek, tapi maksudnya bukan orang. Pokoknya kalau ngebayangin itu malas banget dah. Makanan gue hilang di sini. Itu kan makanan gue. Iya itu makanan lu. Tapi kenapa bisa di situ? Gue gak tahu, gue tadi di sini kok. Jatuh juga nggak tahu kemana tadi nggak sini. Kayaknya ada nggak beres ini. Ah, setan! Apa setan-setan? Sini ah, ih gue. Ngagetin aja sih lu. Biar dah sini. Ntar kalau nggak gue ambil ntar customer marah-marah gue ntar kena gue suspend gimana? Mobil lo. Udah lu aja ambil.
Gue tunggu sini. Gue takut. Lu aja takut apalagi gue. Gue makin berdua udah pada sama segini. Takut gue ya. Ngantuk lu. Sempat kayak gini sih. Gelap banget ya. Apa? Lu tau gak? Itu nenek-nenek yang lu gonceng tadi. Dari mana lu aja? Seriusan? Oh, jelek banget ya. Gimana dong? Tapi itu masih disuruh makanan gue, ntar masalah gimana temenin gue ya. Gue takut nih. Udah sama gue makanya biar kena takut. Kenapa-napa jangan deh. Kok di sini sih? Dengkul langsung lemas. Terus gue langsung pingsan. Gara-gara ngeliat nenek-nenek itu. Dan gue nggak tahu keadaan si Vino juga. Ya Allah. Permisi, Nek. Saya cuma mau ambil makanan saya aja, Nek. Maaf, Nek ya. Aduh, Nek, saya mau ambil, Nek. Permisi, Nek. Kok ada yang lupa ya? Iwan. Iwan di sana. Bangun. Bangun. Ayo, Bang. Bangun. Aduh, ngapain pakai ini nanti ya? Bangun. Ayo. Sini. Aduh. Aduh, berat banget lagi. Aduh, berat banget. Astaga. Assalamualaikum, Nek. Permisi. Wah, akhirnya datang juga. Ngapain sih lama banget? Saya kan udah nunggu lama. Bang, saya minta maaf Bang ya. Tadi kita ada kendala. Kita diganggu sama penunggu rumah kosong itu. Ini teman saya mau pingsan kayak gini nih. Oh iya, ini makan aja Bang. Gimana? Oh, jadi dari tadi itu lu masih sadar rupanya. Gue pikir pingsan lu tau nggak? Tau gitu gue tinggal di sana. Nah, ini sih. Aduh, maafin. Gue lemes banget tadi. Emang bener bang, di sana itu sering terdengar suara-suara aneh dan banyak orang yang hilang. Nah, makanya saya nggak berani lewat jalan sana. Makanya saya pesen ojol. Motor kita gimana di sana? Masa kita nunggu Pak Haji sih? Udah tunggu aja, Vin. Takut nanti terjadi yang aneh-aneh lagi kan? Ya udah, kalau kalian mau nunggu, saya mau nunggu di rumah aja. Soalnya serem banget. Bang. Bang, tadi Bang. Tunggu. Kita nunggu sini aja lah. Akhirnya kita berdua nungguin tuh di depan rumah customer. Pokoknya gue nggak mau deh ngambil orderan ke tempat itu. Ih, merinding. Menjadi driver ojol itu ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk keselamatan. Salah satunya memakai helm. Pada kenyataannya penumpang itu ada aja yang alasan nggak mau pakai helm. Misi ojol. Bang. Ibu, atas nama Ibu Alda ya? Oh, iya, Bang. Iya, Bu, ke Jalan Trikaya 5, Bu. Benar. Oke. Ibu-ibu enak aja lu. Gue masih single nih.
saya panggil Empo aja ya, Pak. Oh iya deh. Oke. Kok dipakai aja dulu helmnya? Aduh, apa-apaan lu? Nggak lihat nih. Nih, masih basah begini nih. Nanti lepek rambut gua nggak wangi lagi pakai helm. Gak usah, lagi deket kok situ doang. Ntar bau Aduh, lagi. kok jauh deket, tetap aturan kok. Nanti kalau ketilang Mbok mau tanggung jawab. Deh, kalau kena tilang nanti beres sama gua. Tenang, ada gue yang urus. Oke, Yaudah, Po. jalan buruan. Ngebut ya bang, saya ditungguin sama teman saya. Iya, Po. Tapi bener tanggung jawab ya. Aman. Ya udah ya. Buruan. Woi! Jangan ngebut-ngebut bang. Saya belum nikah nih. Gak laku ya, Po? Loh, apa kurang ajar nih si abang? Bang, bukannya saya nggak laku. Banyak yang mau sama saya, cuma saya pilih-pilih bibit bebek bobotnya. Banyak pilih-pilih sih, Po. Jadi gak laku kan? Apaan sih bang? Nah, udah sih, Po. Lagian Po juga tadi yang minta buru-buru. Iya bang, gak berburu-buru kayak gini juga bang. Nanti rambut saya ini lepek berantakan. Aduh, jadi gak keren lagi deh. Iya. Jalan bang. Saya tahu daerah situ memang banyak polisi. Tapi customer saya satu ini tuh keras kepala. Setelah polisi itu suruh saya minggir, ya mau nggak mau saya pasrah aja. Nggak tilang deh jadinya. Duh, Po. Ini kalau begini gimana, Po? Selamat siang. Mohon maaf mengganggu perjalanannya. Kenapa penumpangnya dibiarkan tidak pakai helm ya? Saya sudah suruh pakai helm, Pak. Tapi susah banget, Pak, disuruhnya, Pak. Beneran deh. Saya nggak ngerti lagi, Pak. Gimana, Pak? Selamat siang, Mbak. Mohon maaf mengganggu. Kenapa Mbak tidak mau pakai helm ya? สวัสดีครับถ้าผลได้ไม่จะไล่ว่าจะไล่มาขานครเหล็กห้อยว่าน้อยไม่กินนายสบายไม่ใช่ว่าสลังให้จะทำไมบ้านไหนน่ะบอกมาไปเลยนี่ยาจะหลงเป้าหูนายกาจะละไม่ใช่มาจุดเลยKayaknya, Mak, saya jalan maju. Nah, Mak, saya iya, mau Pak. pelai. Ini penumpangnya beneran bule? Saya juga nggak tahu, Pak. Kalau boleh, kita sama-sama keling, Pak. Kalau boleh itu kan bening gitu loh, Pak. Iya ya, kayak ngomong bahasa Thailand gitu. Mak, pelai, kamu cai lai, sabai, mai cai. Ya, sabai, Pak Tok. Cai, mai cai, boleh hai, mai, wai, cai, lah, mai cai, nak kok. Do you understand English? Why not helmet? Helmet. Why not helmet? Yaudah deh Mas, lain kali kasih tahu ya penumpangnya suruh pakai helm. Kalau enggak kamu saya tilang loh. Mau saya tilang? Iya, Pak. Mak, pelai, sama, wai, celakanya lah. Kok kecil lah, Mak. Sana jalan. Wai, cai. Aku nak, Madinah. Jalan. Celai ya. Wai, celai. Ngomong apa sih nggak ngerti? Ya, Pak, makasih ya, Pak. Suruh pakai helm ya? Iya. Saya nggak tahu tuh customer saya dapat ide dari mana. Ada aja tuh idenya dengan bahasa Asheng Chang. Nggak tahu lah, nggak jelas. Tapi saya ngikut aja. Ya berkat dia juga sih. Saya jadi nggak kena tilang kan, lumayan. Pak, kok dilepasin sih? Udah jelas-jelas dia tuh salah melanggar peraturan lalu lintas dan nggak pakai helm, Pak. Iya maaf Dan, soalnya susah neranginnya Dan. Saya udah jelasin dia, tapi dia kayak pakai bahasa Thailand gitu, nggak jelas ngomongnya Dan. Apa? Bahasa Thailand. Oh, bahasa Thailand tuh nggak jelas ya?
Apalagi itu bahasa Inggris nggak jelas juga, Pak. Saya sering nonton film Thailand, Pak. Beda banget. Serius, Nan? Iya. Ya udah gini aja. Kita ikutin aja mereka. Feeling saya kuat, Pak. Ada hal-hal yang mencurigakan. Ayo. Baik, siap, Nan. Tiba-tiba ada polisi yang nyamperin lagi tuh. Saya nggak tahu kan. Saya kaget tuh di situ tuh. Mau gimana ya? Pasan tadi masalah udah kelar gitu kan, udah disuruh jalan. Tiba-tiba dia ngikutin dari samping. Loh, Bang, kok kita di stop lagi? Kan tadi udah disuruh jalan. Oh, Po, saya juga, Po. Aduh, kalau begini gimana, Po? Selamat siang. Siang, Pak. Tolong perlihatkan STNK dan SIM-nya. Mak cek lai, wah cara mai na cha sak bai, mai cai wai na hoi, wah lai na cha nama na le cha mak belai, wah cara namanya. Mbak, tolong Mbak, jangan menghalangi tugas kami. Mai cai, sai mai la cai, mak belai, mai cai sak bai. Pokoknya abang saya tilang, karena abang nggak pakai SIM, nggak pakai helm. Tolong keluarkan. Cara namanya dia. Iya, Pak. Cara mai, cai sak bai, mai cai. Mbak. Ayam. Apa sih Bang? Bikin kaget aja. Itu Mbak bisa bahasa Indonesia? Nah kan, Po. Jadi ketahuan kan. Kalau begini gimana, Po? Saya jadi ketilang. Po mau tanggung jawab kan tadi bilang. Iya, nanti saya bayar. Lagian Pak, saya kan habis keramas. Kalau saya pakai helm, nanti rambut saya bau Pak. Saya nggak mau pakai helm makanya. Mbak, peraturan tetap peraturan, Mbak. Kalau kayak gini kan kasihan Mbak juga yang rugi. Mbak harus membayar dan ojol juga kasihan. Kan repot, Mbak. Pusing, mau pakai helm. Mas tahu kan caranya mengambil SIM di mana? Tahu, Pak. Nanti saya ikut sidang di pengadilan. Mas, ini surat tilangnya beserta STNK, silakan dipegang. Untuk SIM-nya saya tahan dulu ya. Nanti bisa diambil di persidangan. Lain kali penumpang suruh pakai helm. Siap, Pak. Makasih ya, Pak. Pusing. Saya dikat. Acan cai. Masih. Saya masih dicek. Terus Bang, ada kita terus. Tapi suruh ngomong pakai helm, Po. Dari tadi saya bilang pakai helm. Tanggung jawab ya nanti. Jangan lupa ongkos saya ke pengadilan. Itu juga perlu ongkos, Po. Saya dikap. Polisi dibohongin. Jadi nggak bisa kan? Malah ketahuan jadinya. Duh, pakai sing segala. Dasar turis palsu. Jadi ojol itu harus serba bisa. Gue pernah bantuin customer, tiba-tiba minta tolong. Ya mau gimana lagi? Si bisa gue bantuin lah. Namanya juga ojol serba bisa. Halo, assalamualaikum, permisi, Mbak. Makanannya nih Mbak, ojol nih Mbak. Kemana sih ini orang lama banget dah. Permisi, makanannya nih. Waalaikumsalam. Oh iya, maaf ya, tadi saya ada lila soalnya itu lampunya mati di belakang, gelap. Jadi rada ribet, maaf ya. Kok bisa begitu Mbak? Emang mati semua apa gimana itu? Iya, mungkin karena kemarin konslet jadinya para roek. Kenapa Bang nggak manggil tukang listrik aja? Udah, tapi belum dateng. Soalnya, ini tadi teh lagi masak, mana kelaparan. Oh begitu, ya udah deh, semoga cepet kelar ya Mbak urusannya. Ngomong-ngomong, ini berapa duit? Sebentar Mbak,
Cek dulu ya, Mbak. Saya ambil dulu Iya, ya. Mbak. Oh, totalnya 42.000. Ini uangnya bang, kembalinya buat abang aja. Wah, terima kasih banyak ya, Mbak. Abang ngomong-ngomong, boleh minta tolong? Itu listriknya minta tolong dibenerin. Bisa kan? Nanti saya kasih uang tip deh. Saya nggak paham banget, Mbak, soal listrik. Tapi kalau boleh coba, saya bantu deh. Ya, kalau soal listrik sih, gua nggak terlalu jago ya. Tapi kalau urusan nyambung kabel mah, simpel banget ya, gua bisa lah. Aku coba ya, mudah-mudahan bisa. Bismillah atuh. Emang kabel yang mana sih, Mbak, yang mati, Mbak? Di belakang, ayo atuh silakan masuk. Sebentar ya, Mbak. Ya. Wah, gelap banget dah ini, Mbak. Iya, ini rembesannya dari sini kayaknya tuh. Wah, ini mah copot, Mbak. Pantes lampunya mati. Gampang bisa saya mah. Ah! Ah! Kamu teh kenapa? Itu mah masih nyetrum, Mbak. Emang belum dimatiin ya? Harusnya dimatiin dulu dong, Mbak. Aku kan nggak tahu yang mana yang harus dimatiin, sakralnya yang mana aku nggak ngerti. Sok atuh ayo kita periksa. Ya udah ya, Mbak, kita cek ke depan. Ya udah aku bantuin ayo. Oh, ini sakralnya harusnya mati ke kiri, Mbak. Kanan mah masih nyala. Oh, di situ saya teh baru tahu kalau di situ. Tapi itu beneran udah mati, Bang. Semoga aja udah benar mati deh, Mbak. Jangan semoga. Bismillah ya. Mudah-mudahan bisa. Yang penting abangnya jangan innalillahi ya. Waduh. Jangan begitu dong, Mbak. Saya jadi takut, nggak jadi bantuin deh. Ih, si abang mah. Atuh please, atuh tolongin. Nanti saya kasih kopi ya sama gorengan. Saya punya gorengan. Ah, boleh deh, Mbak. Ya udah atuh. Yuk. Mbak ngapain sih? Ih, aku teh cuma pengen tahu apanya yang rusak. Ya, jangan deket-deket dong, Mbak. Kan saya jadi susah napasnya. Nah, ini udah beres, Mbak. Kalau saya boleh tahu, saklarnya di mana ya, Mbak? Itu sebelah sana, no. Ya udah, Mbak. Saya cek dulu ya. Iya, sok mangga. Ini ya, Mbak, saklarnya, Mbak. Iya, betul. Saya hidupin ya, Mbak. Iya. Ih, nah tuh gitu. Pas gue denger teriakan customer, ya gue panik dong. Jangan-jangan dia kesetrum atau kenapa gitu. Kalau sampai kenapa-napa kan jadi berabe urusannya. Diapain atuh? Listriknya begitu. Ih, Mbak, kenapa kok, Mbak? Ini kenapa begitu, Mbak? Kok jadi kedap-kedip sih? ih, kamu teh diapain ini? Waduh, jangan-jangan rumah Mbak ada hantunya. Ih, kamu mah suka nakut-nakutin. Aku dari kecil di sini mana ada hantu sih? Ini buktinya udah beres semua kok tetap begini, Mbak. Kamu itu mah diapain ini tuh jadi begini? Waalaikumsalam. Itu memang Soleh. Ya udah kita cek, Mbak. Ternyata urusan kabel nggak segampang itu ya. Ya mirip kayak disuruh nyari jalur tikus itu, bikin bingung. Assalamualaikum, Mbak Kana. Assalamualaikum, Mbak Kana. Waalaikumsalam. Abang Soleh udah datang dari tadi saya nungguin. Baru datang. Iya Mbak, maaf agak telat sedikit. Tadi Haji Masnul manggil ada lampu jalan yang rusak. Emangnya ada masalah listrik ya?
Iya, lampu di belakang teh pada mati. Tapi aneh pisan, masa kipas angin, TV, lampu pada nyala sendiri? Waduh, bisa nyala sendiri, Mbak? Emangnya ada yang ngotak-atik sebelum saya datang ya? Iya ada. Abang Ojol tadi niatnya teh mau bantu-bantu gitu. Ya kan, saya cuman bantu-bantu nyambung-nyambung aja, Mbak. Oh, nyambung-nyambung. Coba saya lihat dulu deh ke dalam deh. Apa aja yang udah disambung? Jangan-jangan udah nyampe nyambung hati segala nih. Ih, apa teh yang kamu sambung teh di atas tadi? Ya kan, saya cuman coba-coba aja, Mbak. Niat saya kan bantu. Ya udah atuh, ayo masuk dulu. Ya, coba saya cek dulu deh. Emang kabel mana, Mbak, yang sambung-sambungin tadi? Ini. Mbak, permisi ya, Mbak. Ada orderan masuk. Iya. Makasih ya, Bang. Bisa nyalain ya, Mbak ya? Iya. Nah, kan nyala kan, Mbak? Akhirnya nyala juga. Mbak, lain kali hati-hati sama ojol yang suka nyambung kabel, Mbak. Iya. Bisa-bisa rumah Mbak dibikin kayak party diskotik gitu, Mbak. Jadi gini ya teman-teman, gue mau ngasih tahu kalau soal listrik itu jangan so jago deh. Nah kayak kemarin gue itu niatnya cuma mau bantuin, ya malah bikin koslet semua itu listrik. Nah, kali ini kita punya video yang bakal bikin perut kalian semua sakit karena ketawa. Ada seorang customer ojol yang udah nyampe nih di tujuan, bersiap turun dari motor abang ojolnya. Tapi tiba-tiba tanpa alasan yang jelas nih, dia malah terjerembab jatuh. Bisa kebayang dong ekspresi kagetnya? Apa mungkin kaget disenyumin sama abang ojolnya? Bayangin aja nih, kamu lagi santai nih di rumah. Tiba-tiba aja ada 8 abang ojol keroyokan datang bersamaan di depan pintu rumah kamu. Video viral ini memperlihatkan bagaimana seorang customer menyambut 8 orang abang ojol yang bawa makanan yang sama. Itu suka atau ngigo sih pas belinya? Ternyata customer ini belanja paket makanan yang lagi diskon gede-gedean. Gak cuma beli 1 paket, si customer ini beli 8 paket dong. Itu beneran kan? Gak ada yang salah alamat? Hidup lagi capek-capeknya, ngelihat yang beginian. Begitu tulis netizen yang merekam keunikan posisi duduk si ibu yang dibonceng oleh abang ojol. Sepintas sih gak ada yang salah. Tapi kok alih-alih duduk dengan posisi kaki ke kiri motor, ibu ini duduk dengan kaki ke kanan motor. Kayak nggak biasa emang untuk negara kita. Tapi siapa tahu ibu ini dulunya sekolahnya di Italia ya, yang kendaraannya melaju di lajur kanan jalan. Jadi duduknya ya begitu. Aksi ibu ini mengundang senyum netizen yang merekamnya. Pesen ojol buat nganter atau beli makanan? Tentu saja tidak. Customer ini memesan ojol untuk mengejar anabul yang kabur. Bersama abang driver ojolnya, kakak customer ini membagikan video yang merekam keseruan mereka mengejar anjing ras milik customer yang sangat lihai menghindar dari tangkapan tuan putrinya. Keseruan yang mengundang tawa hanya dengan melihat si anabul itu lari ke sana kemari dengan riangnya. Mungkin anjing itu berpikir ya, ini sebuah permainan. Sebuah momen haru terjadi dan terekam kamera netizen ketika seorang abang ojol dan pengamen jalanan bertemu. Tak disangka, dua sosok ini ternyata sahabat lama yang sudah lama berpisah. Ketika mata mereka bertemu dan senyum di wajah masing-masing mulai merekah, suasana lampu merah yang biasanya penuh kesibukan berubah menjadi panggung reuni emosional yang penuh kebahagiaan. Momen singkat ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan persahabatan yang bisa bertahan meski terpisah oleh waktu dan jarak. Di video kali ini kita bakal lihat momen spesial yang bikin hati hangat.
Seorang driver ojol yang anaknya sedang berulang tahun ditraktir customernya barang-barang yang disukai anaknya sebagai hadiah ulang tahun si kecil. Si kecil ini tampak senang banget, apalagi pas dia terima hadiah kejutan dari ayahnya. Melihat reaksi bahagia anak ini dan bagaimana sang driver ojol yang tulus berterima kasih kepada customernya, bikin kita semua ikut tersentuh ya. Betapa indahnya kebahagiaan yang sederhana